masuk dan mulai berteriak bahwa mereka adalah keluarga pertama yang mengkhianati dan menipu putri mereka. Dia mulai memanggil Ahem sebagai penipu. Kokila meminta dia untuk berperilaku sopan dengan keluarganya. Mira bertanya pada Ahem ketika dia sangat mencintainya sejak kecil, mengapa ayah menipunya hari ini. Dia terus menangis dan mengatakan itu membuktikan bahwa dia adalah ayah terburuk di dunia ini. Ahem diam melihat kelakuan buruknya Pika Sebelan. Gopi mengatakan pada Mira bahwa kau salah paham dengan ayahnya. Pari bertanya beraninya dia bertingkah buruk pada Ahem. Gopi memintanya untuk berhenti atas salah paham dengan ayahnya. Mira mengatakan itu semua karena dia. Mira hampang panangan dan mencoba tampar Gopi, tapi Vidya menangkis memegang tangannya dan mendorongnya ke lantai. Vidya bertanya beraninya kau, bahkan menyentuh ibunya sendiri, dan bertanya apakah kau sadar atau gila. Mira berteriak, bahwa bahkan Vidya menentangku sekarang seperti ayah. Lalu dia berteriak pada Gopi bahwa karena wanita ini bahkan Vidya menentang kakaknya sekarang. Gopi mengatakan kamu salah paham. Mira berteriak bahwa kau egois, licik, wanita kotor, dan lain-lain. Kokila menyela dan bertanya, bagaimana kau berani bertingkah buruk dan gabut dengan ibunya? Aku, Kokila, tidak akan pernah mentolerir siapapun yang berperilaku buruk dengan Gopinya. Mira bertanya apa yang akan kau lakukan sekarang. Ahem memintanya untuk berhenti, karena Kokila adalah ibuku. Kokila mengatakan dia telah melupakan hubungan sebelumnya antara anak perempuan dan orang tua, tapi sekarang antara anak perempuan dan nenek. Dia melanjutkan bahwa Gopi melakukan satu dosa dalam kehidupan terakhirnya sehingga dia mendapatkan anak perempuan seperti Mira. Kokila melanjutkan bahwa aku mentolerir siapapun yang menghinaku, tetapi hancur jika anak-anaknya menghina ibunya sendiri. Dia sudah tidak waras bangkawarah dalam terbuai penipuan cinta Sanskar. Kokila berkata masih ingat bahwa karena dia, Gopi jatuh dari gedung dan berada di ranjang kematian. Mira berteriak lalu mengapa Gopi tidak mati. Ahem dengan marah mencoba menjotos Mira. Kokila berhenti dan mengatakan, aku akan menunjukkan Mira tempatnya sekarang. Koki berkata dia telah kehilangan hak untuk tinggal di rumah Modi ini. Gopi dan Hetal memohon untuk memaafkan Mira dan bahkan nenek mengatakan dia masih kecil dan melakukan kesalahan. Kokila mengatakan dia telah dewasa dan memanggil ibunya dengan nama tidak sopan. Vidya juga memohon untuk memaafkan kakaknya. Gopi mengatakan Mira masih kecil dan aku tidak bisa hidup tanpanya. Kokila mengatakan Gopi anakku, kau harus hidup tanpa Mira dan memberitahu Hetal bahwa dia harus ingat pepatah Gujarati, yang berarti tidak peduli bagaimana anak-anak berperilaku buruk dengan orang tua akan terus merawat mereka. Gopi memohon lagi untuk memaafkan Mira, dan Hetal bertanya apa yang akan masyarakat katakan jika dia membuang Mira. Kokila mengatakan dia menghina Gopi dan dia harus dihukum. Dia mendorong Mira keluar dan memintanya untuk tidak menunjukkan wajahnya yang jelek dan kotor. Gopi memohon lagi untuk memberi Mira kesempatan terakhir demi dirinya. Vidya juga mengatakan hal yang sama. Mira mengatakan dia sendiri ingin pergi dari rumahnya karena dia tidak menganggap rumah ini sebagai miliknya dan tinggal di sini untuk ayahnya, dan ketika mereka menentangnya, dia tidak ingin tinggal di sini. Mira mengatakan pada Gopi bahwa dirinya hanya kehilangan ayahnya dan Vidya, tetapi dia juga kehilangan putrinya dan merupakan pecundang besar. Kokila mengatakan pada Netal bahwa dia benar. Menendangnya keluar bukanlah solusi, dia tidak akan bertobat atas kesalahannya. Sekarang dia akan menahannya di rumahnya dan membuatnya bertobat untuk setiap kesalahannya.
Mira bertanya apa yang akan dia lakukan. Dia hanya bisa mengejek dan menyiksanya. Kokila mengatakan dirinya akan melakukan yang dia tidak akan pikirkan bahkan dalam mimpinya. Kokila berkata dia tidak akan keluar dari rumah ini sekarang karena dia tidak mampu menghadapi dunia ini. Kokila menyeretnya ke kamarnya dan Mira terus berteriak bahwa dia tidak ingin tinggal di sini. Gopi berkata dia tidak bisa mengunci Mira seperti ini. Kokila meminta untuk menutup mulutnya dan menerapkan kunci pintu. Gopi berkata dia masih kecil dan pasti akan sadar. Kokila mengunci Mira di kamarnya dan mengatakan sampai dia berhenti bertingkah buruk dengan Gopi dan Ahem. Aku Kokila Modi, tidak akan membiarkannya keluar. Jix meminta ibu Koki untuk membebaskan Mira, tapi Kokila mengatakan, aku tidak akan melakukannya. Gopi memohon, tapi Kokila membawanya dari sana. Gopi bertanya, bagaimana jika Mira akan menyakiti dirinya sendiri? Kokila mengatakan dia mencintai dirinya sendiri, jadi dia tidak akan melakukan hal yang aneh apalagi menyakiti dirinya sendiri. Hetal mengatakan dia tidak punya makanan. Kokila mengatakan dia tidak akan mati jika dia tidak makan satu kali. Dia mengatakan pada Gopi bahwa dia harus berhenti menjadi terlalu protektif. Gopi memohon pada Ahem untuk menjelaskan pada Kokila, tapi Ahem berdiri diam. Kokila mengatakan pada semua orang untuk membiarkan dirinya melakukan apa yang ingin dia lakukan, karena aku bertanggung jawab untuk memperbaiki Mira. Kinjal bertanya mengapa dia memainkan musik keras. Urmila mengatakan dia melakukan yoga dan itu sangat baik untuk kesehatan. Kinjal bertanya siapa yang memberitahunya. Urmila mengatakan wanita tetangga kehilangan 10 kg dalam 2 bulan dengan yoga. Dia berkata itu bukan secangkir tehnya, jadi dia tidak akan mengerti. Kinjal mengatakan dia juga bisa melakukan yoga. Urmila menunjukkan padanya sebuah pose dan memintanya untuk melakukannya selama 1 menit. Kinjal melakukannya dengan sempurna selama 1 menit. Urmila berkata dia tahu yoga. Kinjal dengan senang hati mengatakan dia menang. Mira berpikir dia tidak akan tinggal di rumah ini apapun yang terjadi. Dia melempar barang-barang dan mulai menangis mengatakan semua orang telah berubah dan dia kehilangan ayahnya dan Vidya karena Gopi. Penyewa baru Urmila datang menemuinya. Dia melihat Sari robek Kinjal dan bertanya pada Urmila apakah dia adalah pelayannya dan menawarkan pekerjaannya. Kinjal berteriak bahwa dirinya adalah putri keluarga Modi dan menantu rumah ini. Wanita itu meminta maaf padanya dan meminta Urmila untuk mengirim dia seorang pelayan. Begitu dia pergi, Urmila mengejek Kinjal dan Kinjal emosi. Vidya datang menemui Mira. Mira mulai berteriak bahwa dia mendorongnya untuk Gopi dan mengatakan mereka bahagia sendirian tanpa Gopi dan mengenang saat-saat masa kecil mereka. Vidya memintanya untuk tidak memanggil ibu dengan namanya. Mira berteriak bahwa dia akan melakukannya dan memintanya untuk kembali ke ibunya. Ahem dan Gopi sedih mendengarnya dan Gopi dengan sedih mengatakan dia tidak bisa mendapatkan cinta anak-anaknya atau dia tidak bisa memberi mereka cintanya. Ahem mengatakan dirinya bertanggung jawab untuk semua ini. Gopi berkata dia memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Gopi berkata dia memberi Mira banyak kesempatan dan tidak ada ayah yang ingin menamparkan putrinya.